Halo, saya Giri dari By Giri, dan kembali lagi dengan saya ya, di chapter 2, Giri's Take on Crypto Futures Trading, teman-teman nih. Nah, teman-teman, di chapter kali ini kita akan membahas long atau buy, ya teman-teman nih. Teman-teman yang belum memahami crypto spot trading bisa mundur dulu ke series crypto spot trading ya, baru melanjutkan ke futures trading, teman-teman nih. Yang melanjutkan, saya asumsikan bahwa sudah memahami spot trading, teman-teman nih. Nah, sekarang kita langsung aja bahas ya, apa itu long dan juga apa itu buy, teman-teman nih. Apa itu long atau buy, teman-teman? Kalau kita ngomongin crypto, ya, long atau buy itu adalah istilah untuk perpetual futures contract yang cash settle tapi tipenya itu pembelian, teman-teman ya. Jadi tipenya ada pembelian untuk perpetual futures contract yang cash settle ya. Tipenya ada pembelian. Long atau buy ya, teman-teman, memberikan keuntungan kepada trader saat harga pasar aset kripto itu naik, teman-teman. Aset kripto yang dijadikan acuan adalah aset kripto ya yang ada di kontrak. Jadi teman-teman, jadi harga pasar Pak aset kripto yang ada di kontrak. Nah, namun teman-teman perlu diperhatikan juga bahwa long atau buy ya, itu akan memberikan kerugian kepada trader apabila harga pasar aset kripto pada kontrak tersebut turun, teman-teman. Jadi kalau harganya naik untung, kalau harganya turun rugi, teman-teman. Jadi dia mirip konsepnya seperti spot ya. Kita beli ya, kalau harganya naik untung, kalau harganya turun rugi ya. Dia konsepnya mirip seperti spot, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya biar lebih paham, saya langsung saja masuk ke contohnya teman-teman nih. Di sini saya akan membahas ya profit dan juga loss pada long atau buy position, teman-teman ya. Di sini biar teman-teman lebih paham ya bagaimana cara dapat untung dan rugi dari perpetual futures contract yang tipenya ini long ya untuk cash settle. Teman-teman bisa lihat yang nomor satu, Tuan Giri itu membeli ya, membuka posisi ya teman-teman ya. Kalau di crypto itu kita sebutnya buka posisi ya. Kalau untuk futures trading kita sebutnya buka posisi ya. Jadi Tuan Giri membuka posisi long teman-teman nih, atau buka posisi pembelian 2 Bitcoin teman-teman nih pada harga 1 miliar. Kemudian teman-teman nih, karena ini perpetual ya, Tuan Giri bebas mau menyelesaikan atau menutup posisinya kapanpun, menyelesaikan kontrak atau menutup posisi ya kapanpun. Dia menutup ya kontrak tersebut teman-teman pada harga pasar 1,2 juta, 1,2 miliar teman-teman ya. Oleh karena itu ya, pada kasus ini teman-teman, Tuan Gary itu mendapatkan keuntungan sebesar 400 juta ya, karena menerima cash settlement 2 Bitcoin dari futures contract. Nah, teman-teman yang belum tahu apa itu cash settlement, boleh mundur dulu ke chapter 1 ya. Saya bahas di sana ada cash settlement ya, underlying asset settlement dan juga mengenai futures contract teman-teman, serta perpetual future contracts. Yang coba dipahami dulu di chapter 1. Bagi yang masih ada di sini, saya asumsikan sudah paham ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bagaimana bisa dapat hitungannya yang 400 juta itu? Teman-teman coba, Tuan Gary itu kan berhasil teman-teman nih untuk ya teman-teman nih membuli sebuah Bitcoin ya, dua Bitcoin pada harga 1 miliar pada saat ya harga pasarnya itu 1,2 miliar. Berarti ya teman-teman, dia mengeluarkan uang 2 miliar untuk aset yang jelas-jelas harganya itu 2,4 miliar, teman-teman. Berarti kan dia kalau secara perdagangan aset, teman-teman, dia mendapatkan keuntungan 400 juta, teman-teman, karena berhasil membeli lebih murah. Tapi karena ini ya, tipenya adalah cash settlement ya, di mana feature trading memang hampir semuanya itu cash settlement ya. Tuan Giri ya, bukan terima asetnya, teman-teman ya, tapi dia, teman-teman, mendapatkan uang, teman-teman, langsung mendapatkan uang sebesar 400 juta, teman-teman ya, berupa keuntungan, teman-teman. Nah, kemudian di nomor 2, teman-teman ya, di sini saya akan bahas kerugian ya dalam long atau buy position, teman-teman. Tuan Giri, teman-teman, membuka posisi ya long 5 Bitcoin pada harga 1,1 miliar, teman-teman ya, dan menutupnya pada harga 900 juta. Nah, di kasus ini teman-teman ya, Tuan Giri mengalami kerugian sebesar 1 miliar karena harus membayar ya cash settlement sebesar 5 Bitcoin kepada futures contract, teman-teman ya, atau lawan transaksi di futures contract-nya, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, Tuan Giri itu mengalami kerugian karena gini, teman-teman ya. Dia itu teman-teman kita bayangkan ada asetnya ya. Dia itu harus membeli ya 5 Bitcoin yang jelas-jelas harganya itu, teman-teman ya, adalah 4,5 miliar ya, 900 juta dikali 5 Bitcoin ya. Dengan harga ya, teman-teman nih, 5,5 miliar, teman-teman. Udah jelas ya, kalau mau beli 5 Bitcoin cuman perlu keluar 4,5 miliar. Di sini karena dia menggunakan futures contract ya dan sudah terkunci harganya di 1,1 miliar, Tuan Gary mau nggak mau ngebeli dengan harga 5,5 miliar untuk 5 Bitcoin. Artinya teman-teman ya, ada kerugian ya teman-teman ya. Dia mengeluarkan uang ya yang lebih untuk mengakuisisi sebuah aset yang harganya 4,5 miliar. Dia membayar 1 miliar lebih, teman-teman. Nah, karena ini kasusnya adalah cash settlement ya, diselesaikan dengan uang, maka Tuan Giri ya
tidak perlu menerima barangnya beneran, ya, tidak perlu mengeluarkan uang beneran ya sampai 5,5 miliar dan menerima Bitcoin sebanyak 5 teman-teman ya. Di sini Tuan Giri cukup ya, hanya cukup memberikan uang 1 miliar ya kepada lawan transaksinya di futures contract teman-teman. Nah, teman-teman ya, kita masuk ke uji pemahaman. Coba tentukan ya cash settlement yang perlu ya diterima atau perlu dibayar oleh Tuan Giri ya, teman-teman. Pada kasus berikut teman-teman. Di sini ada Tuan Giri ya, buka posisi long 10 Bitcoin harga 1 miliar dan ditutup pada harga 400 juta teman-teman. Berapa ya cash settlement yang perlu dibayar atau perlu diterima oleh Tuan Giri. Kemudian yang kedua ya, Tuan Giri membuka long 3 Bitcoin 1,1 miliar ya, ditutup pada harga 1 miliar 50 ribu. 50 juta teman-teman. Menurut teman-teman ya, berapa yang perlu dibayar Tuan Giri ya dan cash settlement atau yang berapa yang perlu diterima oleh Tuan Giri berupa cash settlement-nya. Coba jawab di kolom komentar ya. Nanti akan saya tanggapi bila benar teman-teman dan bila salah juga akan saya tanggapi ya. Dan saya berikan mengapa menurut saya itu salah dan jawaban yang benar itu apa teman-teman. Semoga materi di chapter 2 ini dapat dipahami dengan baik ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di chapter ketiga teman-teman. Saya akan membahas ya short atau sell.